Om Swastiastu, pemirsa TVRI Sulteng, teristimewa umat Hindu dimanapun Anda berada. Baiklah pemirsa di rumah, tadi telah menyaksikan bersama tarian Puspanjali, di mana tarian ini merupakan tarian penyambutan untuk tamu-tamu yang datang. Baiklah pemirsa di rumah, selamat berjumpa. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ayu Ita akan menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Hindu. Baiklah, tema kita pada hari ini adalah tentang eksistensi makhluk hidup dalam Samkhya Darsana. Pemirsa di rumah, untuk mengetahui lebih jauh tentang topik ini, saya telah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Imade Parwata SPDH. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu, Saudari Ayu. Ya, jadi bagaimana kabarnya Pak Made hari ini? Astungkar sehat-sehat. Sehat-sehat ya Pak, Iya, baik. iya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik Pak Made, terkait dengan tema kita hari ini yaitu tentang eksistensi makhluk hidup dalam Samkhya Darsana. Mungkin Pak Made bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah, seperti apa sih teori Samkhya ini dalam agama Hindu? Baik, Saudari Ayu dan pemirsa di rumah. Sebelum kita masuk pada bahasan tentang Samkhya Darsana atau filsafat Samkhya, untuk menambah wawasan kita tentang Samkhya ini, kita mestinya masuk dulu dalam teologi Hindu. Teologi Hindu atau pandangan agama Hindu tentang Tuhan itu terbagi dalam 3 definisi. Yang pertama disebut dengan Tuhan Yang Maha Esa itu didefinisikan sebagai Paramasiwa. Kemudian yang kedua Sadasiwa, dan yang ketiga adalah Siwa Atma. Nah, kita berbicara tentang konsep Paramasiwa, bahwa Tuhan Yang Maha Esa dalam konsep Hindu itu adalah Tuhan yang maha sempurna, yang maha suci. Sehingga dalam konsep ini sering orang sebut dengan Nirguna Brahman, yaitu Tuhan Yang Maha Esa belum menggunakan kekuatan atau sakti beliau. Maka dalam konsep kesempurnaan ini, Tuhan Yang Maha Esa tidak bisa kita uraikan karena tidak bisa ditembus dengan intuisi manusia. Maka keadaan kesempurnaan beliau yang berada pada Swahloka ini tidak banyak dibahas dalam susastra-susastra Hindu. Kemudian konsep yang kedua dalam teologi Hindu, Tuhan itu digambarkan sebagai Sadasiwa. Sadasiwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Manawa Dharma Sastra pada adhyaya 1 atau bab 1 itu, bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan diri beliau sendiri melalui kekuatan pranayama menjadi sinar-sinar suci Tuhan, atau div yang kita sebut dengan dewa dalam beberapa susastra Hindu. Tuhan Yang Maha Esa sudah menggunakan kekuatannya, maka dalam kondisi ini Tuhan Yang Maha Esa sudah Saguna Brahman atau sudah menggunakan kekuatan beliau. Maka sesuai fungsi dan tugas beliau sebagai pencipta alam semesta, pemelihara alam semesta, begitu juga tempat kembali semua ciptaan beliau. Nah, pada masing-masing fungsi ini, Tuhan Yang Maha Esa diberi gelar oleh para maharsi dan para brahmana suci. Seperti salah satunya adalah sebagai pencipta diberi gelar Brahma. Dan masih banyak gelar-gelar beliau yang lainnya. Tetapi esensinya Tuhan dalam konsep Hindu ini adalah hanya satu. Itulah pandangan tentang Sadasiwa. Dan konsep pada teologi Hindu yang ketiga yang disebut dengan Siwa Atma. Demikian juga dijelaskan di dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Saudari Ayu dan pemirsa di rumah, bahwa pada konsep Siwa Atma, Tuhan Yang Maha Esa
menciptakan diri beliau menjadi percikan-percikan terkecil yang disebut dengan atma. Yang nantinya atma inilah yang akan menjiwai pada setiap makhluk hidup. Nah, seperti itulah konsep teologi tentang teologi Hindu tentang keberadaan Tuhan Yang Maha Esa itu. Ya, jadi seperti itu ya Pak Made, tentang konsep teologi dalam Samkhya. Nah, tadi kita berbicara tentang teologi. Nah, bagaimana dengan konsep filsafat Samkhya-nya Pak Made? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Saudari Ayu. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau kita membahas tentang Samkhya, berbicara tentang Samkhya, tentunya kita tidak terlepas dulu dari 6 aliran filsafat besar Hindu yang disebut dengan Saddarsana. Ada Nyaya, Vaisesika, Vedanta, Samkhya sendiri, dan ada beberapa lain. Tentunya hari ini kita akan membahas tentang Samkhya Darsana itu sendiri. Samkhya Darsana atau filsafat Samkhya ini didirikan oleh Maharshi Kapila Muni dan beberapa pengikutnya. Ciri khas dari filsafat Samkhya ini adalah membicarakan tentang perubahan atau evolusi, di mana alam semesta ini diciptakan dari perpaduan unsur, yang unsur itu nantinya akan tetap berkembang. Sehingga para pengikut-pengikut Samkhya sesungguhnya adalah membantah kalau alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan. Nah, pada tatanan ini, pada filsafat Samkhya, bahwa alam semesta diciptakan dari 2 unsur yang disebut dengan Purusa dan Prakrti. Sifat kedua unsur ini pun sesungguhnya berbeda ini. Purusa sifatnya dia kekal, kemudian Prakrti sifatnya tidak kekal. Maka teori-teori yang dikembangkan oleh pengikut-pengikut Samkhya sesungguhnya menjabarkan bagaimanakah penciptaan alam semesta itu yang sesungguhnya mengalami evolusi-evolusi. Seperti itu dasar dari filsafat Samkhya itu, Saudari Ayu. Ya, baiklah, sangat menarik sekali ya Pak tentang materi kita hari ini, tentang dari teologi Samkhya, terus filsafat Samkhya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Berarti di sini teori Samkhya ini merupakan bagian dari Saddarsana yang menjunjung tinggi Betul otoritas Weda, dan juga teori Samkhya ini merupakan salah satu bagian Saddarsana yang membahas tentang penciptaan alam semesta. Betul sekali, Saudari Ayu. Baiklah pemirsa TVRI berada di rumah, saya ingin menanyakan kembali kepada Pak Made, bagaimanakah penciptaan alam semesta terutama makhluk hidup dalam pandangan filsafat Samkhya ini Pak? Ya. Baik, Saudari Ayu dan pemirsa di rumah. Jadi kalau tadi di awal kita sudah membahas tentang bahwa para filsuf dari aliran Samkhya ini menjelaskan bahwa sesungguhnya alam semesta ini diciptakan dari 2 unsur yang berbeda, yaitu Purusa dan Prakrti. Purusa adalah unsur kejiwaan. Nah, kalau kita kaitkan dengan teologi Hindu tadi, sesungguhnya yang dimaksud dengan Purusa tadi adalah atma, yaitu percikan-percikan terkecil dari Tuhan itu sendiri yang akan menjiwai setiap makhluk hidup. Kemudian unsur yang kedua disebut dengan Prakrti. Prakrti atau unsur kebendaan. Tentunya pertemuan dengan Purusa Prakrti, ya, pertemuan antara Purusa dan Prakrti dalam filsafat Samkhya ini, kedua-duanya mengalami evolusi atau perkembangan atau perubahan. Yang pertama kita bahas adalah tentang Purusa atau kejiwaan itu. Setelah Purusa bertemu dengan Prakrti, maka keadaan Purusa yang tadinya merupakan kesadaran murni, seperti halnya sifat-sifat Tuhan, maka setelah ketemu dengan unsur Prakrti, dia terselimuti yang pertama disebut dengan Mahat. Mahat yaitu intuisi
atau insting. Maka setiap makhluk hidup sesungguhnya memiliki insting karena sang Atma sudah dibungkus atau dibekali dengan insting. Insting ini tentunya berbeda-beda tingkatannya, baik sesama manusia maupun pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, tentunya tingkat yang membedakan tingkat insting ini adalah karma wasana yang melekat pada masing-masing Atma, tergantung pada hasil atau wasana pada perbuatan kehidupannya yang terdahulu atau sebelumnya. Kemudian selain itu, sang Atma juga dibalut oleh budi atau cita, atau pikiran, atau tingkat kecerdasan. Maka sesungguhnya sang Atma juga sebelum menjiwai makhluk hidup, dia sudah punya pembalut seperti balutan kecerdasan. Nah, tingkat kecerdasan ini tentunya juga berbeda-beda karena tergantung dari karma wasana dari penjelmaan sebelumnya. Karena dalam agama Hindu kita mengenal reinkarnasi, yaitu penjelmaan yang berulang-ulang. Nah, tingkat kecerdasan ini tentunya nantinya akan diasah lagi melalui pendidikan formal dan non formal atau pengalaman pribadinya. Nah, inilah yang membedakan masing-masing tingkat kecerdasan pada bungkusan-bungkusan sang Atma itu. Lalu yang ketiga, Saudari Ayu, Atma juga dibekali atau dibungkus oleh yang disebut dengan ahamkara, rasa ego. Jadi kalau tadinya sebelum menjiwai makhluk hidup, sang Atma itu merupakan kesadaran murni, dia tidak pernah merasa memiliki, maka setelah menjiwai makhluk hidup, sang Atma telah dibungkus oleh rasa ego. Dia merasa punya sesuatu, punya ikatan terhadap terutama badan jasmaninya yang dijiwai itu. Nah, seperti itulah keadaan sang Atma ketika dia setelah terkontaminasi atau berkontraksi dengan prakerti, maka yang tadinya sang Purusa atau sang Atman itu adalah kesadaran murni, maka pada saat itu dia sudah berubah menjadi memiliki 3 lapisan pengikat, yaitu Mahat, Budi, dan Ahamkara. Seperti itu, Saudari Ayu. Baik, Pak Made dan pemirsa di rumah. Jadi seperti itu tadi penciptaan alam semesta, terutama makhluk hidup dalam filsafat Samkhya, di mana pokok ajaran filsafat Samkhya ini menciptakan alam semesta itu lewat Purusa dan Prakerti, ya Pak Made ya? Iya, betul. Dan ada beberapa unsur yang membantu proses penciptaan alam semesta ini menurut filsafat Samkhya. Baiklah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tadi sudah banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang teori Samkhya ini. Nah, untuk selanjutnya tadi Pak Made sudah begitu banyak menjelaskan. Nah, di sini saya ingin bertanya kembali Pak Made tentang keadaan Purusa atau sang jiwa. Selanjutnya bagaimanakah perkembangan Prakerti setelah mendapatkan perpaduan dengan Purusa ini? Ya, baik Saudari Ayu dan pemirsa di rumah. Kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang keadaan sang Purusa setelah berkontraksi dengan Prakerti. Nah, selanjutnya pada saat yang bersamaan juga sebenarnya unsur Prakerti atau unsur kebendaan itu juga mengalami evolusi. Evolusi atau perkembangannya yang pertama adalah dia sudah memiliki tatanan pancatan matra. Pancatan matra adalah 5 lapisan halus yang nantinya akan membentuk unsur pembentuk pada badan kasar. Bagian yang pertama pada pancatan matra disebut dengan ganda tan matra. Ganda tan matra adalah unsur inti dari bau
Jadi yang pertama yang dimiliki oleh sang Prakerti adalah dia sudah memiliki unsur bau atau ganda tanmatra. Kemudian kedua, dia memiliki rupa tanmatra. Rupa tanmatra adalah unsur cahaya. Jadi selain bau, dia juga sudah memiliki unsur cahaya, inti unsur cahaya. Kemudian yang ketiga, sabda tanmatra. Unsur suara dia telah memiliki. Jadi badan kasar ini sebenarnya pembentuknya ini adalah unsur panca tanmatra ini, saudara. Setelah ada sabda tanmatra, ada juga sparsa tanmatra. Unsur sentuhan di dalamnya. Jadi nantinya akan berkembang lagi nanti ini. Kemudian yang terakhir adalah rasa tanmatra, yaitu inti dari indria pengecapan. Setelah panca tanmatra terbentuk, maka kontraksi dengan purusa, panca tanmatra berkembang menjadi unsur panca mahabhuta. Unsur panca mahabhuta inilah, saudari Ayu, yang menjadi cikal bakal terbentuknya badan kasar atau jasad ini. Yang pertama, ganda tanmatra berkembang menjadi pertiwi. Pertiwi di dalam tubuh manusia itu membentuk yang pertama ada dagingnya, ada tulangnya, ada rambutnya. Nah, itulah evolusi dari panca tanmatra ke panca mahabhuta. Kemudian rupa tanmatra, cahaya itu menjadi teja atau panas, unsur panas. Yakni di dalam tubuh manusia unsur panas ini menjadi suhu tubuh. Maka kalau makhluk hidup sudah memiliki jiwa, dia akan memiliki suhu tubuh. Kemudian sabda tanmatra. Sabda tanmatra menjadi ke panca mahabhuta berkembang menjadi eter atau ruang hampa atau gelombang. Maka sesungguhnya tubuh manusia itu memiliki gelombang magnet, saudara Ayu. Ya, begitu juga memiliki gelombang suara. Nah, selanjutnya rasa tanmatra. Rasa tanmatra berubah menjadi apah atau zat cair dalam tubuh, baik itu berupa darah ataupun keringat. Nah, sparsa tanmatra, unsur sentuhan sendiri itu menjadi bayu, yaitu udara-udara pernapasan dan siklus oksigen yang ada di dalam tubuh manusia. Sehingga dengan menyatunya panca tanmatra berkembang menjadi panca mahabhuta, dan panca mahabhuta membentuk badan kasar ini, serta telah dijiwai oleh sang purusa atau jiwa, maka menjadilah tubuh kita menjadi hidup. Nah, seperti itulah evolusi gambaran tentang teori Samkhya terhadap makhluk hidup itu, saudari Ayu. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikianlah tadi penjelasan tentang perkembangan prakerti dan perpaduan purusa untuk membentuk makhluk hidup di alam semesta ini ya. Tadi Pak Made juga menjelaskan ada panca tanmatra, selanjutnya dipadukan dengan panca mahabhuta, maka terbentuklah badan manusia ini dan diberikan atma oleh Ida Sang Yang Dewasa. Baiklah pemirsa di rumah yang berbahagia, kita lanjutkan bincang-bincang kita pada hari ini setelah jeda berikut. Baiklah pemirsa TVRI Sulteng teristimewa umat Hindu dimanapun Anda berada,
Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang eksistensi makhluk hidup dalam ajaran Samkhya Darsana. Nah, tadi Pak Made sudah begitu banyak menjelaskan tentang teori Samkhya dalam ajaran agama. Nah, kita melanjutkan kembali penjelasan tentang perpaduan antara Purusa dan Prakrti ini untuk membentuk makhluk hidup menjadi manusia yang telah dijiwai oleh Atma. Betul. Nah, bagaimana Pak Made dengan konsep ini dalam ajaran agama kita? Ya. Baik, Saudari Ayu dan pemirsa di rumah, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, tentunya teori Samkhya tadi sudah membahas tentang bagaimana evolusi dari Purusa dan Prakrti. Nah, setelah ketika sang Prakrti ini sudah menjadi satu kesatuan dengan Purusa menjadi makhluk hidup, maka dalam ajaran agama Hindu tentunya hidup kita ini punya misi, punya tugas, punya tujuan. Ya, seperti yang sudah lazim kita dengar, moksartam jagadita yaca iti dharma. Jadi tujuan hidup dari umat manusia adalah mencapai dharma, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang kekal abadi atau yang disebut dengan moksa. Seperti halnya yang tertuang di dalam kitab Sara Samucaya Sloka 2, Risa kueh ning sarwa buta. Nah, artinya di antara semua makhluk hidup, King jan mewang juga wenang. Sesungguhnya hanya yang dilahirkan sebagai manusia saja yang mampu dan punya kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Gumawe akan nikang subeas karma. Jadi hanya manusia di antara semua ciptaan Tuhan itu yang punya kesempatan atau mampu untuk melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kuning poanen tesakene ikang subekarma. Sudah selayaknya, sudah sepatutnya karena berkesempatan dilahirkan sebagai manusia, kita mampu untuk melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sudah seyogianya kita mengarahkan perbuatan-perbuatan baik atau mengutamakan perbuatan-perbuatan baik sehingga mendapatkan pahala-pahala baik dalam kehidupan ini. Juga ikang asuba karma dan sebaliknya menghindari atau menjauhi bahkan tidak melakukan sama sekali perbuatan-perbuatan asubha karma, perbuatan-perbuatan yang kurang baik, yang mengakibatkan dosa, atau bertentangan dengan hukum dan ajaran agama. Walaning dadi wong ike. Sesungguhnya demikian, pahala atau hakikat dilahirkan sebagai manusia. Nah, seperti itu salah satu kutipan susastra Hindu tentang tujuan manusia dilahirkan menjadi manusia lahir ke dunia ini, Saudari Ayu. Maka mengutip dari sloka tadi, perbuatan baik itu akan mendatangkan pahala, akan meningkatkan kualitas sang Atma itu. Karena kalau kita lihat tadi, tilik tadi tentang teologi Hindu, sesungguhnya Atma, sang jiwa ini adalah merupakan percikan dari ide Sang Yang Widewasa. Nah, ketika dia sudah menjiwai badan kasar, maka posisinya telah menjauh dari sumbernya, dari Brahman itu sendiri, dari Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka sang Atma tadi yang sudah jauh dari sumbernya, dari ide Sang Yang Widewasa, maka akan mendekat, terus mendekat, bahkan bisa sampai menyatu. Itu yang disebut dengan moksa. Nah, tentunya dalam susastra-susastra lain lebih banyak lagi dijelaskan tentang bagaimana hidup dengan tuntunan ajaran agama itu menuju kebahagiaan, kehidup bahagia. Nah, seperti itu kira-kira, Saudari Ayu. Baik Pak Made, berarti memang
penjelmaan kita ke dunia ini tidak begitu mudah menjadi manusia ya. Betul sekali, Jadi Saudara. pemirsa di rumah, di dalam kitab Sarasa Muscaya sangat jelas dijelaskan bahwa penjelmaan manusia itu intinya dari karma wasana ya Pak Madia. Dari karma wasana setiap masing-masing manusia itu sendiri, sehingga penjelmaan kembali sebagai manusia itu dapat berjalan dengan baik dan akhirnya dapat bersatu dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Ya, betul. Baik pemirsa TVRI di rumah dan Pak Made, tadi sudah disebutkan tentang siklus reinkarnasi. Nah, sekarang bagaimanakah keberadaan Purusa dan Prakerti pada penghujung atau akhir dari penjelmaan tersebut? Ya, baik Saudari Ayu dan pemirsa di rumah. Jadi kalau tadi kita membahas tentang bagaimana amanah atau misi atau tugas yang diemban dalam kehidupan ini, nah selanjutnya kita akan membahas, nah bagaimanakah kalau tujuan ajaran agama tadi sudah jelas bahwa Moksartam dan Jagadita mencapai kebahagiaan di dunia dan juga bisa menyatu dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, kalau manusia dalam kehidupan ini tidak memanfaatkan kehidupannya dengan mengumpulkan pahala-pahala baik, maka setelah berpisahnya Purusa dengan Prakerti atau sang jiwa meninggalkan badan kasar ini, maka proses karma wasana itu akan berjalan di alam bawah loka. Namun berpisahnya sang Purusa dan Prakerti bagi umat Hindu ini melakukan sebuah prosesi yang disebut dengan ngaben. Nah, ngaben ini sebenarnya Saudari Ayu terdiri dari dua bagian kegiatan yang sangat penting. Yang pertama disebut dengan Sawa Prateka. Sawa Prateka yaitu prosesi ritual yang tujuannya untuk mengembalikan unsur-unsur Pancamahabhuta sebagai unsur prakerti yang membentuk badan kasar ini. Seperti unsur pertiwi, bayu, akasa, teja, ya. Ini harus dikembalikan karena dia sudah selesai mengemban tugasnya. Unsur prakerti ini sesungguhnya adalah suci, begitu juga Purusa. Maka kesucian itu harus dikembalikan melalui ritual. Ritual yang pertama biasanya ya ada yang disebut dengan mendem, yaitu mengubur. Maka setelah orang meninggal, maka badan atau jasadnya harus dikubur. Prosesi yang kedua ada juga dengan kremasi, yaitu menggunakan panas, energi panas untuk melebur unsur-unsur Pancamahabhuta pembentuk badan kasar ini, sehingga pada akhir prosesi dari kremasi ini ditandai dengan menghanyut ke laut. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam alam semesta ini, Saudari Ayu, laut merupakan peleburan terbesar di dunia. Segala kekotoran, segala isi dunia masuk ke laut tanpa bekas. Nah, sehingga prosesi juga ngaben ini, khususnya pada Sawa Prateka ini, berakhir pada acara nganyut ke laut atau menghanyut membuangnya ke laut. Kemudian prosesi ngaben yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kalau tadi Sawa Prateka mengembalikan unsur Pancamahabhuta, mengembalikan unsur prakertinya, kemudian Sawa Prateka ini adalah prosesi mengembalikan unsur Purusa pada kesadaran sejati yang tadinya pada awal evolusi menurut teori Samkhya bahwa sang Atma itu telah terbungkus oleh 3 lapisan yang disebut dengan Mahat, Budi, dan Ahamkara. Maka upacara Atma Wedana ini bertujuan untuk mengembalikan kemurnian dari sang Purusa atau sang jiwa atau sang roh, sehingga dia tidak lagi terikat oleh
3 lapisan mahat budi dan ahamkara ini, sehingga nantinya begitu memasuki alam buah loka, sang Atma selanjutnya akan mengalami proses peradilan dari perbuatan-perbuatan semasa hidupnya. Nah, jika dia berbuat baiknya lebih banyak, dosanya lebih sedikit, nah tentunya dia akan terlahir kembali dari alam surga yang disebut dengan surga ciuta. Dan ketika dia perbuatan jahatnya lebih banyak, perbuatan baiknya lebih sedikit, maka atmanya akan kembali terlahir dari neraka ciuta. Seperti itu, Saudari Ayu, gambaran tentang bagaimanakah nasib purusa dan prakerti setelah proses kehidupan. Baik, Pak Made, tadi sudah menjelaskan tentang Sawa Prateka, ada Atma Wedanta dalam pengembalian Atma Wedana. Iya, Atma Wedana ya. Atma Wedana dalam pengembalian atau pelepasan sang Atma. Jadi sempat disinggung juga tadi tentang surga Suta dan neraka Suta. Iya, betul. Nah, di sini saya ingin bertanya, kita dalam agama Hindu, mungkin Pak Made bisa menjelaskan sedikit sumber-sumber yang mengatakan bahwa Hindu itu percaya dengan adanya surga dan neraka. Ya, silahkan dijelaskan sedikit Pak Made. Iya, baik Saudari Ayu dan pemirsa di rumah. Jadi kalau konsep tujuan agama Hindu yang utama itu sebenarnya bukan surga. Seperti saya jelaskan tadi adalah moksartam jagadita. Jadi mencapai moksa. Jadi surga adalah sebuah proses untuk mencapai moksa itu. Apabila sang Atma baru mencapai surga, maka dia akan bisa terlahir kembali, tereinkarnasi kembali. Ini adalah sesungguhnya penderitaan bagi sang Atma tadi. Kalau ibarat dalam kehidupan nyata ini seperti anak ayam yang sudah tersesat ditinggalkan oleh induknya. Nah, ketika sang Atma belum bisa sampai pada sumbernya, induk anak ayam belum sampai pada induknya, maka dia akan menderita mencari terus. Terlahir lagi, reinkarnasi lagi. Nah, seperti itu. Maka reinkarnasi sebenarnya adalah sebuah penderitaan sebenarnya. Kalau kembali kepada pertanyaannya Saudari Ayu, adakah sumber sastra Hindu yang menjelaskan tentang surga dan neraka? Sebenarnya banyak. Salah satu dari sumber sastra yang menjelaskan tentang bagaimanakah gambaran tentang alam surga itu, seperti yang dijelaskan dalam pada akhir kisah Mahabharata, di mana Panca Pandawa melakukan perjalanan untuk memasuki alam surga. Nah, ketika sang Yudhistira yang tertinggal sendiri masuk kepada alam surga, maka diberikan gambaran. Yang ditemui di alam surga pertama adalah sang Duryodhana. Padahal kalau kita ketahui sang Duryodhana adalah merupakan bagian dari sang Kurawa, dia berbuat jahatnya lebih banyak. Kenapa dia masuk di surga? Nah, karena tadi saya sempat singgung, apabila karma baiknya lebih sedikit, karma buruknya lebih banyak, maka yang dinikmati dulu sebelum proses pencapaian reinkarnasi itu, pahala yang lebih sedikit inilah yang dinikmati. Maka tidak salah kalau ketika sang Yudhistira ke alam surga, didapati sang Duryodhana ada di sana, karena dia harus menikmati dulu pahala-pahala baik yang pernah dia perbuat semasa hidupnya. Barulah setelah dia habis menikmati alam surga, dia akan masuk pada alam neraka. Maka setelah mencapai alam neraka, dia akan menitis kembali. Ini yang disebut dengan neraka ciuta. Kemudian sebaliknya, apabila perbuatan buruknya lebih sedikit, perbuatan baiknya lebih banyak, maka dia akan memasuki alam neraka terlebih dahulu sebelum dia masuk alam surga. Nah, setelah dia memasuki alam surga, proses peradilan perbuatan baik dan buruknya, maka sang Atma terlahir dari alam surga. Ini yang disebut dengan surga ciuta. Nah, seperti itu kira-kira Saudari Ayu.
Baik, jadi seperti itu tadi tentang beberapa konsep yang dikenal dalam agama Hindu melalui surga syuta dan neraka syuta. Iya, betul, Saudara Ayu. Baik Pak Made, tadi sudah menjelaskan tentang neraka syuta, surga syuta. Nah kini mungkin pemirsa di rumah sudah tahu, namun ingin saya Pak Made menjelaskan kembali tentang pembagian dari karma pala. Ya, jadi ada berapa mungkin pembagian dari karma pala, mungkin bisa dijelaskan sehingga bisa dipahami oleh pemirsa di rumah bagaimana manusia bisa memasuki neraka syuta dan surga syuta tersebut. Baik, Saudari Ayu dan pemirsa di rumah. Jadi kalau sudah lazim kita dengar bahwa hukum karma pala atau hukum sebab akibat atau juga ada yang menyebut hukum tabur benih, tabur tuai. Nah, sesungguhnya hukum karma pala dalam kehidupan kita, dalam ajaran agama Hindu, itu ada yang sifatnya berbuat sekarang, dinikmati juga pada kehidupan yang sekarang. Kemudian ada juga sisa-sisa perbuatan atau pahala pada kehidupan yang lalu dinikmati pada kehidupan yang sekarang. Nah ini biasanya kita lihat dari kebinekaan kelahiran manusia. Ada yang cantik, ada yang pinter, dan sebaliknya ada juga yang kurang cantik atau kurang gagah, kurang tampan, ada juga yang IQ-nya agak rendah. Nah inilah tingkatan-tingkatan wasana pada hukum karma pala itu yang melekat tadinya pada sang Atma. Dan bahkan ada juga hukum karma pala yang ketika dia berbuat pada kehidupan sekarang, tetapi dia tidak habis nikmati pahalanya pada kehidupan sekarang ini, maka dia akan nikmati pada kehidupan yang akan datang atau yang disebut dengan kriya karma pala. Nah inilah 3 tingkatan hukum karma pala itu. Jadi tidak serta-merta harus pada kehidupan ini kita berbuat, habis juga kita nikmati pada kehidupan sekarang ini. Nah seperti itu kira-kira. Baik Pak Made, mungkin kita ikuti jeda berikut ini. Baiklah pemirsa TVRI Sulteng teristimewa umat Hindu dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang eksistensi makhluk hidup dalam Samkhya Darsana. Baiklah Pak Made, tadi sudah menjelaskan tentang hukum karma pala, bisa dilanjutkan kembali tentang konsep tersebut Pak? Baik, Saudari Ayu dan pemirsa di rumah, kalau berbicara tentang konsep hukum karma pala, di dalam susastra-susastra Hindu banyak dijelaskan, namun penjelasan itu tentunya kurang berfaedah bagi kita kalau kita tidak mengambil intisari dari ajaran agama tersebut, terutama hukum karma pala. Jadi kita memahami bagaimana hukum karma pala, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang, ini yang perlu kita selami terhadap nilai-nilai 3 jenis karma pala tadi, baik sancipta, prarabdha, dan kriyamana karma pala itu. Sebaiknya kita mengambil intisari, faidahnya. Sehingga kita selalu bisa mengarahkan kehidupan ini untuk pada kehidupan yang lebih baik, untuk berbuat yang lebih baik. Seperti itu kira-kira Saudari Ayu. Mungkin Pak Made bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana, apakah ada perbedaan antara punarbawa, reinkarnasi, dan samsara Pak Made. Karena terkadang orang itu bingung, tidak bisa membedakan
ada yang mengatakan reinkarnasi sama dengan Punarbawa dan samsara. Mungkin masih berkaitan dengan karma pala tadi Pak Made ya. Jadi bisa dijelaskan kepada pemirsa sedikit apakah ada perbedaan ataukah sama dari ketiga kata ini? Ya, baik Saudari Ayu. Jadi sesungguhnya apa yang disebut dengan reinkarnasi, Punarbawa, dan samsara. Reinkarnasi dengan Punarbawa sebenarnya bahasa beda saja, tetapi satu pengertian. Reinkarnasi adalah menitisnya kembali sang Atma menjiwai badan kasar, tetapi bukan dalam bentuk yang sekarang ini, dalam bentuk yang berbeda. Yang membedakan nanti pemilihan sang Atma pada kehidupan yang akan datang, badan kasarnya adalah sisa karma wasana tadi, dari kriyamana karma pala tadi. Jadi tingkat kelahirannya berbeda-beda. Kemudian kalau disebutkan tadi tentang samsara, nah sesungguhnya sang Atma atau purusa yang menjiwai makhluk hidup, ini kan kita sudah bahas tadi bahwa Atman ini bersumber dari Tuhan. Jadi ketika dia menjiwai makhluk hidup, keadaannya semakin jauh dari sumbernya. Nah, kelahiran yang berulang-ulang atau reinkarnasi atau Punarbawa ini yang disebut dengan samsara. Jadi Atman itu mengalami penderitaan. Nah, seperti itu kira-kira perbedaan antara tiga kata tadi ini. Iya, baik Pak Made, cukup jelas ya ke pemirsa di rumah bahwa kata samsara, Punarbawa, dan reinkarnasi ini adalah kata yang sama dan memiliki arti yang sama. Baik Pak Made dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita. Sebelum saya akhiri, mungkin Pak Made bisa memberikan kesimpulan dari materi kita, yaitu eksistensi makhluk hidup dalam Samkhya Darsana kepada pemirsa di rumah. Baik, terima kasih Saudari Ayu. Dan pemirsa TVRI Sulteng dimanapun Anda berada, teristimewa umat Hindu yang saya cintai. Dari pembahasan tentang Samkhya Darsana dapat saya simpulkan yang pertama adalah teori Samkhya ini adalah merupakan sebuah kajian yang diprakarsai oleh Maharsi Kapila Muni yang menjelaskan tentang evolusi perubahan dari dua unsur pembentuk makhluk hidup bahkan alam semesta ini. Kemudian yang kedua, dari materi ini juga saya dapat simpulkan bahwa kehidupan ini, penjelmaan ini adalah sebuah kesamsaraan atau penderitaan bagi sang Atma. Maka sudah sepatutnya kehidupan ini kita manfaatkan, kita gunakan untuk menimbun bahkan lebih banyak lagi pahala-pahala baik untuk meningkatkan kualitas sang purusa, untuk mendekatkan sang purusa pada sumbernya atau Tuhan yang Maha Esa. Baiklah pemirsa TVRI, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar acara agama Hindu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Ayu Ita mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan doa para Masanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu.